Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Fahrul. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di tempat atau di kolom komentar, yaitu bagaimana membuat YouTube kita atau membuat konten untuk selalu dilihat orang, abadi dan tidak basi. Itu pertanyaannya. Jadi teman-teman semua, kalau kita seorang YouTuber pemula pasti ingin mencapai 1000 subscribe dan ditonton 4000 jam tonton oleh siapapun. Jadi saya kasih tema hari ini adalah senjata pamungkas bagi YouTuber pemula. Nah, jadi kalau kita mau membuat konten YouTube yang abadi, yang lestari, pilihlah konten-konten yang bisa didengarkan, bisa ditonton, dan bisa dinikmati sepanjang saat. Saya sudah coba, ternyata itu efektif. Saya bikin konten mengenai doa dan zikir maksurat. Itu ada durasi 36 menit. Kemudian alhamdulillah 4 hari ini ditonton kurang lebih 280 orang, ya. Nah, jadi saya melihat celah baru bagi YouTuber pemula ini. Pilihlah, carilah, buatlah dan upload segera konten-konten YouTube yang abadi. Saya kasih contoh misalnya untuk konten YouTube yang kuliner. Bikin 2 atau 3 konten YouTube yang bisa menjadikan senjata pamungkas kita sebagai pedobrak kita. Misalnya kita bikin membuat kue bolu itu atau kue apapun mudah, bergizi dan cepat. Seorang traveling, persiapan mendaki gunung. Seorang traveling juga alat-alat yang dibutuhkan untuk kemah misalnya, untuk perjalanan keluar kota. Nah, itu kita jelaskan kopernya kurang berapa, apa aja yang dipakai, kemudian sepatunya, pakaian malamnya, pakaian untuk jalannya, itu kita jelaskan semuanya. Itu juga tadi ya yang bolu ya, berapa gram terigunya, airnya berapa gelas, berapa liter, garamnya, gulanya, kemudian pengembang rotinya, itu kita harus jelaskan kepada penonton kita. Itu akan abadi. Begitu juga kalau saya lihat channel-channel yang booming akhirnya tentang otomotif, bagaimana membongkar karburator, itu kan abadi. Siapapun akan menontonnya. Atau juga kalau yang suka dengan hal-hal yang untuk tampilan ya, di mana tempat membongkar atau servis mesin air. Itu saya udah coba kemarin ya. Gunung dinamo murah, cepat dan bergaransi. Itu sudah ditonton ribuan orang itu. Karena itu abadi. Begitu juga kalau dia sebagai ahli hukum, syarat-syarat menjadi ahli hukum. Atau juga kita buat bagaimana menjadi lawyer yang handal misalnya. Saya seorang penyiar radio, syarat-syarat membuat radio streaming atau persyaratan menjadi seorang insan penyiar. Kan itu abadi tuh ya, nggak ada kenal waktu. Saya seorang sutradara gitu ya, trik membuat film mudah, murah dan cepat. Saya seorang YouTuber, cara reportase yang baik. Nah, itu banyak yang kita bisa lakukan. Begitu juga kalau kita di dunia media misalnya, televisi, cara membuat rundown televisi, cara mencari iklan yang banyak dan mudah dan cepat. Nah, itu kita harus lakukan. Saya seorang yang hobinya tanaman, cara membuat pupuk mudah, subur
dan banyak hasilnya. Saya seorang petani misalnya kan, trik mencangkok eh, mencangkok apa nih misalnya. Ada juga yang saya lihat ya mencangkok pepaya, kan aneh ya. Trik mencangkok mangga. Nah, gitu. Saya seorang peneliti, cara atau langkah-langkah penelitian yang baik. Nah, itu bisa kita jadikan senjata pamungkas kita untuk orang nonton setiap saat. Tahun depan, 1 pekan lagi, besok pagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, itu abadi kan. Jadi itu yang harus kita lakukan untuk orang tetap menonton dengan kita. Sekarang saya mau cerita tentang dia punya catering misalnya. Syarat-syarat menjadi pengusaha catering. Nah, itu kan bisa jadikan konten YouTube tuh. Apalagi saya suka masak, cara menggoreng singkong yang renyah dan cepat. Nah, itu bisa jadi ke konten lagi. Pokoknya semua konten bisa dijadikan asalkan konten itu abadi. Jangan seperti sekarang misalnya kan, konten politik. Mungkin besok pagi udah habis tuh masa politiknya, ya udah reda lagi. Atau saya seorang ekonom yang cerita ekonomi, besok akan hilang lagi. Tapi kalau kita seorang ekonom, bisa juga bagaimana menghitung rasio penduduk dengan kemakmuran. Nah, itu bisa jadi lagi kontennya. Saya seorang yang suka eh, mengemudi misalnya ya. Bagaimana trik mengemudi di jalan tol yang aman dan tidak beresiko terjadi. Saya seorang dosen, eh, menjadi mahasiswa yang aktif, prestasi produktif dan punya masa depan. Nah, itu kan bisa kita lakukan hal-hal yang mudah, murah. Jadi kita gunakan trik-trik seperti itu. Inilah yang saya sebutkan namanya senjata pamungkas untuk mendongkrak subscribe kita, dan lebih lagi kalau kita mau selalu terjaga jam jam tonton kita. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya ada 2 atau 3 itu sampai 5 video yang abadi saya buat. Sehingga setiap hari atau sepekan sekali saya posting tuh ke grup saya, ke individu yang saya kenal, teman baik, itu saya lakukan. Sehari minimal saya kirimkan 200 postingan, baik grup atau individu. Alhamdulillah, secara perlahan naik terus, naik dan seterusnya. Itu hal-hal yang harus kita kelola untuk menaikkan subscribe kita dan menambah monetisasi kita. Nah, mudah-mudahan ini menjadi hal penting bagi kita dan bisa dipraktekkan. Dan jangan lupa, hanya 2 persyaratan kalau kita menjadi seorang YouTuber: rekam dan upload. Rekam dan upload. Sekarang rekam, kalau bisa edit silakan edit, langsung upload. Sekarang kita upload, besok kita rekam. Sekarang kita rekam, besok kita upload. Terus aja gitu. Jadi 2 hal, rekam dan upload. Ya, mudah-mudahan dan manfaatnya. Terima kasih. Kalau memang ini berguna tayangan saya, silakan di subscribe, like, komen, dan bisa di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.